Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayah Molaf Channel ya. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejam-kejam seperti biasa akan pulang membawa rasa malu. Dan di malam minggu yang cerah ini ya, kita akan menyaksikan debat yang sangat seru antara Ustadz Unggul melawan Lairudi ya, yang teman-teman mungkin ya saudara-saudara semua udah kenal baik ya kedua belah pihak, di mana Ustadz Unggul ini adalah partner dari Uncle Bob ya, atau Uncle Donditan dalam membahas Bible of Bible. Sedangkan Wak Labu alias Rudi Yohanes, sang debaters juga saya rasa teman-teman sudah sangat familiar ya dengan nama dia. Oke, tanpa menunggu lagi, kita akan menaikkan kedua kontestan kita ya. Assalamualaikum Ustadz Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih Ustadz Unggul? Persiapannya aman? Aman, ya mohon maaf tadi karena ada giat di luar jadi saya agak terlambat. Mohon maaf kepada Bang Rudi dan tuan rumah Bang Julius. Siap ya, kita ngerti karena memang Ustadz Unggul ini sebagai relawan ya selama COVID ini ya. Ustadz Unggul mengurusi para korban-korban yang terkena COVID ini ya. Kita apresiasi dan kita doakan Ustadz Unggul selalu sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selama menjalankan misi relawannya. Oke, dan di pihak Kristen kita sudah kehadiran Lairudi, the Batman. Iya, selamat malam. Ya, malam. Ustadz Unggul Sudrajat, selamat malam juga. Selamat malam Bang Rudi. Siap. Kawan-kawan, kami memang mengakui bahwa kitab perjanjian lama itu banyak diambil daripada perjalanan orang-orang Yahudi. Lukas itu ada yang hilang 4 generasi. Kenapa dihilangkan? Supaya genap 14 demi mengejar target bahwa Yesus itu pewaris tahta Daud. Jadi jawaban awalnya gospel itu tidak bernama, artinya anonim. Lalu nanti pada waktunya bapak-bapak gereja memberikan nama gospel. Di dalam bahasa Inggris, gospel according to Matthew misalnya. Gospel menurut Matius, ada menurutnya. Dan seterusnya, menurut Lukas, menurut Markus, dan Yohanes. Nah pertanyaan saya, apakah penulis yang dibuka opening tadi sama Bang Rudi itu adalah murid-murid Yesus dan saksi mata Yesus? Silakan. Al-Quran dibukukan bukan ketika Nabi Muhammad hidup, tetapi setelah Nabi Muhammad tiada, sehingga Nabi tidak sempat mengecek atau mengoreksi isi Al-Quran itu. Di Lukas 1 ayat 1 sampai 3 itu dia dengan jelas mengatakan Lukas seorang tabib dari Paulus dan kawan perjalanan Paulus hanya mengumpulkan cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Tidak dijelaskan oleh Lukas siapa yang dia temui, bagaimana status orang itu. Bahkan kami dalam kelas hadis saja itu sangat ketat mengenai sanad ya. Bang Rudi salah besar mengatakan bahwa Al-Quran ditulis sesudah Nabi Muhammad wafat. Tidak, Al-Quran itu adalah verbal revelation. Kedua, tahun 0 sampai 200 tidak ada satupun manuskrip. Jadi 300-an tahun kemudian baru ada. Itu beberapa penelitian ya. Tapi intinya di tahun 0 sampai 100 tidak ada tulisan sama sekali mengenai gospel. Lalu pertanyaannya adalah, tahun berapa gospel pertama ditulis sama Bang Rudi? Jangan asumsi, harus ada bukti data. Saya bisa membuktikan data kalau Bang Rudi tanya, monggo. Di dalam Lukas 20 ayat 1 sampai 8 ya, tapi saya baca sedikit aja nih. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, siapa pengikutnya?
Apakah Bang Rudi? Bukan. Jangan kegeeran. Beliau diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Nggak ada Bani Indonesia, Bani Batak, Bani Jawa, nggak ada, Bang. Ya, jadi Injil itu zaman Yesus masih hidup. Ketika Yesus terangkat ke langit, selesai. Lalu turunlah estafet kenabian dari Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Lalu mengenai surat Maryam, ya, ini Bang Rudi hanya korban terjemahan lalu mengambil kesimpulan melebihi para ulama kami, para ahli tafsir kami. Banyak, Bang, untuk mengartikan aja ilmunya itu nggak sedikit, apalagi sampai mentafsirkan. Nah, itulah bedanya. Kalau saya nggak berani mentafsirkan di Bible atau Gospel, saya tanya ke Bang Rudi. Bang Rudi sudah langsung mentafsir kurang lebih 15 ilmu, Bang, untuk mentafsir ayat-ayat Al-Quran. Ini kelihatan busuknya Bang Rudi untuk memisahkan bahwa Yesus tidak sama dengan Isa. Nah, sekarang lihat prakteknya di lapangan. LAI ketika dia masuk gospelnya ke Madura, apa yang disebut di situ Yesus? Disebutnya Isa Al-Masih karena ada dalam Al-Quran. Ketika masuk di wilayah Sunda, Jawa Barat juga begitu. Kemudian kitab suci Injil, ini saya ada bukunya, nanti saya buka ini ya kameranya ya, bentar. Mudah-mudahan kamera saya lancar, Bang. Agak lama dikit kalau Bang Rudi bilang kepanjangan, silakan aja. Ini ya, Bang ya. Mana nih, pas nggak? Gimana sih ini biar pas? Kitab suci Injil ya. Kitab suci Injil. Ya. Kurang ke kiri. Kebalik-balik. Kitab suci Injil nih, Bang ya. Ini, Bang. Maaf nih, jelas nggak nih? Saya kameranya kamera laptop soalnya jelek, nggak bagus. Kelahiran Isa Al-Masih. Tuh, Bang. Ya. Sebagai bukti bahwa kalau berkepentingan dengan misionaris, ya, itu dipakainya istilah-istilah kami. Tapi Bang Rudi tadi memisahkan Yesus bukan Isa. Begitu, Bang, biasanya kalau kami buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dipisah. Hidupnya zamannya berbeda. Sekarang disebut dalam Al-Quran, Maryam itu saudarinya Harun. Sementara Harun itu hidupnya di zaman Musa, ya kan? Nah, harusnya pertanyaannya seperti itu. Salah bertanya Bang Rudi karena sok-sokan menafsirkan Al-Quran ataupun hadis, ya. Lalu dilakukan tadi adalah kesalahan besar. Inilah korban dari hanya terjemahan, memelintir artinya, gitu Bang Rudi. Jadi pertanyaan sekarang saya adalah begini, masuklah kita ke tema utamanya ya, kan adanya kontradiksi, ya. Banyak sekali kontradiksi di dalam Bible ya. Di dalam seri Bible of Bible ya, di mana saya beberapa kali jadi moderator, itu serinya sampai 276. Tidak ada satupun Kristen yang sanggup menjelaskan. Bang Rudi juga bikin ininya kan, apa namanya tuh, video reactionnya. Cuman satu doang kandas. Ya kan, apapun alasannya, nggak punya waktu atau apa, tetapi pertanggungjawabkan itu. Karena kami di dalam Bible of Bible tidak mentafsir loh. Berulang-ulang Bapak Donditan dan juga saya, kami tidak mentafsir karena itu hak miliknya saudara-saudara kita yang Kristiani. Nah itu Bang, sekarang kita masuk Bang. Di dalam Bible yang Bang Rudi bilang tadi sistematis, itu gugur dari semuanya Bang. Mau bicara sains, aduh babak belur. Saya orang sains Bang. Lalu mau bicara kontradiksi ya. Ini bisa saya buktikan. Bagaimana pandangan Bang Rudi mengenai kontradiksi? Jawab dulu ya. Ini saya nggak merujuk ke satu ayat dulu. Kontradiksi yang saya maksud di dalam Bible ada ayat-ayat kembar, ya sama persis di dalam dua kitab. Kemudian ada ayat-ayat tambahan
yang bukan aslinya di teks-teks manuskrip tua. Kemudian ada ayat yang dibuang. Ada yang orang-orang Kristen suka menghina umat dalam kurung. Padahal yang di dalam kurung cuma terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Tetapi di gospelnya Bang, di Bible-nya Bang Rudi, ada dalam kurung itu di dalam teks originnya. Itu ngeri nggak tuh Bang? Ada footnote, ya bahasanya kasar. Nanti saya share sama Bang Julius. Itu bagaimana dulu Pak pandangan Bang Rudi bahwa didapati banyak kontradiksi dalam Bible. Thank you. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Oke, siap. Ya, yang pertama, inilah nih kebiasaan jeleknya Bang Rudi, ya. Selain raja asumsi melakukan strawman. Strawman itu Bang Rudi, aku tidak mengatakan, tidak berstatement, lalu Bang Rudi katakan seolah-olah itu dari aku, lalu diputar-putar dan dipelintir. Nggak boleh begitu Bang. Itu keringat apa gimana kok tambah pucat sekarang Bang? Hah? Pucat itu udah Bang Rudi. Tidak, pengaruh cahaya ini. Apa sama aja pucat itu keringat. Aku nggak keringat. Minum dulu. Mana ada keringat Ini ku jelaskan sama kau Mana ada keringat? Iya. Pucat. Peta warna kuning Bang Julius. Oke, ini penjelasannya ya. Dari Yerusalem menuju ke Jericho atau Baitul Maqdis. Lalu ditambah perkuat. Setiap orang menyerang Al-Quran, itu jawabannya datang dari Bible sendiri. Nah, ini sepintas saja Bang Rudi ya. Gambarannya itu Yerusalem, ya ke arah timur ke Jericho. Tentang kisah ketika maminya Yesus, Bunda Maria, mengandung dan akan melahirkan. Tolong yang tulisan-tulisan Bang Julius, yang kota pohon korma, oke. Ya, ini silakan dibaca rekan-rekan, kalau mau di screenshot juga boleh ya. Lalu saya baca ini di dalam Ulangan 3:4-3, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Ini terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia ya. Itu Bang Rudi nanti dicek, kalau umpama saya salah silakan dicentil. Dalam Al-Quran, kisah kelahiran Yesus, maminya itu sangat kesakitan ya. Nah ini Bang Rudi dulu pernah bilang, aduhai gitu kan. Itu terjemahan Bang Rudi. Dalam bahasa Arabnya dia mengeluh penderitaannya melahirkan sebagaimana para ibu melahirkan. Cuma buat Bunda Maria tentu berbeda. Dia bukan manusia perempuan seperti pada umumnya karena tidak ada campur tangan lelaki. Nah, di situ disebutkan Yesus itu, Bunda Maria melahirkan Yesus di bawah pohon korma. Apakah alasan logisnya? Yaitu ketika dia mengungsi, takut difitnah dan segala macam, itu Allah memberi rezekinya dari buah kurma tersebut ya. Jadi terbukti bahwa Al-Quran itu membenarkan, Perjanjian Lama membenarkan Al-Quran. Bagaimana mungkin secara logika Bang Rudi mau memisahkan Yesus bukan Isa, sementara kitab PL, tumpuan dari Perjanjian Baru mengatakan itu. Yang melawan bukan saya melawan Al-Quran, nggak ada saya kata gitu. Bang Rudi melawan sendiri kitabnya. Jangan dilawan kitabnya, diterima itu kenyataan seperti itu. Ya, itu yang kedua. Terus kemudian soal nama. Ya memang di dalam Al-Quran disebutnya Isa. Di dalam terjemahan disebutnya Yesus atau dalam bahasa Inggrisnya Jesus.
Tetapi apakah bahasa aslinya seperti itu? Yesus. Nggak ada Yesus. Jadi jangan langsung membeda-bedakan seperti itu. Nggak bisa. Nah terus kemudian itulah tanggapan saya dulu ya. Mengenai surat Hud. Ya, itu tentang terperinci dan tersusun rapi kalau nggak salah. Boleh minta bantuan Bang Julius ditampilkan ayatnya Hud 1. Sambil menunggu ya, buat tambahan huruf J atau bahasa Inggrisnya J ya, setelah huruf K dalam alfabet JK, J itu baru ditemukan abad 16 Bang Rudi. Makanya Bang Rudi harus kuasai dong. Gimana sih belajar Al-Quran, belajar hadis tapi kitabnya sendiri kalah literasinya, kurang literasinya. Huruf J nggak ada, Jesus itu nggak ada. Baru abad 16 itu ditemukan kata-kata itu. Oke Bang Juli silakan ininya. Yang dibuka Hud. Share screen, aku udah share screen itu, Hud 1. Share screen aja. Oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra kitabul ukimat ayatuhum summa fasilati minal laduna hakima khabir. Oke. Alif lam ra ayat-ayat mutasabihat ya. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi ya. Kemudian dijelaskan secara terperinci ya. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Kuncinya Bang Rudi, kalau kemampuan Anda hanya mengandalkan terjemahan, kuncinya adalah Allah yang maha bijaksana, maha teliti. The wisdom of the Lord, ya. Itu kuncinya di situ. Lalu sekarang saya menjelaskan pertanyaan Bang Rudi di ayat Hud, surat Hud ayat 1 ini ya. Mengenai pasti pertanyaannya kan terperinci. Apanya yang terperinci? Kok masih perlu dijelaskan oleh hadis? Secara simpel aja begini Bang Rudi. Kalau Al-Quran memuat semuanya, seperti di dalam Bible, disusun secara rapi bagaikan skripsi ilmiah, itu tapi ternyata babak belur. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai hari keempat aja udah babak belur Bang Rudi. Matahari belum ada, tumbuhan udah ada. Ya kan? Baru hari keempat diciptakan matahari dan bulan. Al-Quran menerangkan bahwa bulan itu tidak bersinar, memantulkan sinar matahari. Itu contohnya. Walaupun terlihat tersusun rapi, tapi tidak menjamin. Ini jangan dibuang dulu Bang Julius. Lalu kemudian, kalau bacanya seperti Kristen pada umumnya, ya jelas bagus Bang Rudi. Coba jejerin. Kan Bang Rudi udah pernah nonton Bible of Bible. Markus dengan Markus. Kisah kelahiran Yesus dari Bunda Maria di bawah pohon korma, kalian tertawakan. Tetapi nggak melihat kelahiran Yesus di dalam gospel. Ada yang bilang di kandang domba palungan, ada yang bilang di penginapan. Nah ini kontradiksi sudah, ya itu salah satu contohnya. Nah kemudian mengenai disusun dengan rapi, rapi apanya? Ya rapi mengenai ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan secara umum saja, dunia dan akhirat, tidak ada yang saling bertentangan. Kalau ayat bertahap ada, contohnya begini, pengharaman khamr atau minuman keras itu bertahap, tidak langsung jugrek haram, tidak, bertahap. Itu nggak usah saya jelasin lah biar nggak kepanjangan. Kemudian secara rapi penyusunannya itu begini Bang Rudi, saya agak jujur aja agak sulit menjelaskan ketika Bang Rudi tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian tidak mengerti akar katanya, kemudian tidak mengerti sambungan-sambungannya, walaupun mereka ayat-ayat berinterpolasi, tapi tidak ada kontradiksi, babak belur, karena berbeda-beda ya. Misalnya yang dimaksud di sini rapi, walaupun terpencar tapi tetap rapi satu kesatuannya. Kemudian terperinci, ketika menjelaskan itu terperinci, tapi jangan jadi korban terjemahan.
kok terperinci tapi masih dibutuhkan hadis. Betul, contohnya gini, untuk mengingat aku, kata Allah, dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat. Bagaimana cara sholat? Lihatlah kepada Rasulullah. Sholatlah engkau, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, sholatlah engkau seperti melihatku sholat. Dari beliau kami dapat sholat subuh 2 rakaat, zuhur, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu seperti itu. Ini yang dinamakan terperincinya seperti itu, Bang. Jangan dipelintir, katanya komplit, katanya rapi, tapi perlu didukung oleh hadis. Itu enggak begitu. Oke, saya rasa cukup turunkan Bang Julius. Saya langsung tembak ke pertanyaan nih. Saya buka kamera dulu ya. Bang Rudi, kalau kelamaan saya ditegur aja, Bang. Siap. Ini dikit lagi habis saya, ya. Ini nih, kitab suci Katolik ya. Siap. Ini buku antik nih, Bang. Yang punya cuma golongan para sekolah tinggi lah, pastor, pendeta-pendeta ya. Nah, ini sebentar, jangan ini biar besar aja, Bang, ya. Di sini Bang Rudi, coba lihat di 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Siap. 3 memberi kesaksian itu. Ya, ya. Oke. Nah, ini Bang Rudi udah bisa cek sendiri lah ya, karena kan ini punyanya Bang Rudi, apa tuh? Bible punya Bang Rudi, saya tidak mentafsir ya. Di sini disebutkan nih, ya. Tuh, aduh, saya yang kekecilan nih Bang ya, kameranya jelek. Tapi saya bacakan Bang Rudi, percayalah ya, saya nggak bohong, saya nggak berani main-main. Walaupun saya tidak percaya kepada Bible, tapi saya menghormati karena ini kitabnya agamanya Kristen, saudara-saudaraku juga ya. Di sini diterangkan nih Bang. Ayat 7 dan 8, di dalam sorga, kemudian titik-titik di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Tuh Bang, tidak terdapat kan artinya tambahan. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Tuh Bang, bayangin, ini ayat dari mana Bang? Nyomot. Terus baca seterusnya. Oke, bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Maaf kalau kameranya nggak jelas. Ya, saya ulang nih Bang, terakhirnya. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Saya bisa menunjukkan ratusan Bang, bahkan ribuan, cuman habis waktu kita kalau nunjukin itu, ya. Jadi bagaimana yang dibilang kitab firman Tuhan ada keterangan seperti ini, yang buat bukan orang Islam, gitu loh Bang. Jadi ini membuktikan. Nah, sekarang tambah lagi nih, satu lagi nih, ya. Ini Bang Rudi mungkin udah pernah dengar. Nih Bang. Ini luar biasa Bang, The Five Gospels, ya udah pernah dengar pasti Bang Rudi kan? Sudah pernah waktu demo Koginta dulu ya, buatnya. Saya beli bahasa Inggrisnya Bang. Kemudian sekarang lebih parah lagi ada bahasa Indonesianya. Perkara Bang Rudi bilang, oh itu nggak percaya kitab suci tadi punyanya orang Katolik. Tanpa Katolik nggak ada Protestan. Kitabnya pun beda-beda tipis lah, 66 dan 73 ya kan? Kemudian The Five Gospels. Ada 70 atau 75 ahli-ahli teologi tentang Bible, tidak satu pun orang Muslim. Jadi tidak ada bukti dari sejak turunnya Al-Quran sampai kiamat nanti yang orang Muslim menyelisihi atau menafikan, menolak Al-Quran, mendapati Al-Quran salah. Kalau itu yang ngomong Christian Princess, CP, oke. Kalau itu yang ngomong tampar lagi itu oke. Saya Bang, kalau sama Bang Rudi bisa lah kita saling baku kata. Tapi tidak pernah sekalipun saya menghujat Yesus karena aku pun mencintai beliau, memuliakan beliau dan maminya sebagaimana Al-Quran membela beliau. Walaupun bukan sebagai Tuhan, kita mengakui beliau adalah Al-Masih ya, yang diurapi. Oke, kemudian yang kedua Bang, saya rasa cukup lah biar nggak kepanjangan saya ngomong. Saya pertanyaannya simpel aja.
apa yang dimaksud keterangan tadi dari kitab suci tadi. Ada keterangan dipastikan bahwa ayat ini tidak asli. Tolong jelaskan. Kau bisa menunjukkan detik di mana kamu tunjukkan saya mu'alaf, saya bilang. Di hadapan semua orang, diambilnya kitab. Wah, ada kan ya. Mau dilemparnya terjatuh. Itu yang terjadi. Ada videonya masih ada. Ya. Nah, jadi perjanjian kita ada 1,5 jam. Bagaimana? Apakah dilanjutkan? Apa kita cukupkan dulu sampai sekian? Ya, kalau aku rasa sih Bang Rudi kasihan lah, udah pucat dan keringetan ya. Aku juga berulang-ulang. Nggak ada keringatan. Itu pucat itu mukanya tuh. Udah berapa hari aku bilang. Bang ini Rudi kan nggak mau ini. Ini ya udah gini aja. Dari aku Mike. juga memang udah lama nih Bang Rudi ya. Jadi aku cukupkan aja. Ya. Aku closing statement aja ya. Aku tungguin Bang Rudi silakan. sampai closing statement baru kita sama-sama jabat tangan, oke? Oke, silakan. Oke, siap. Giliran saya udah, silakan belum? Ya sudah, silakan. Oke, siap. Aku buka mic-nya dulu ya. Yang pertama, ini closing statement atau pembahasan? Closing. Oke, berapa menit? Berapa Bang Rudi maunya? 3 menit aja lah, biar jangan banyak. Siap ya, aku usahain kalau gitu kurang lah. Ya, yang pertama, thank you ya. Kemarin pembahasan Paulus, berarti Bang Rudi selalu nonton itu ya, acara Bible of Bible ya kan, sampai seri ke 276. Makanya dia apal nih Bang Julius. Dia pakai spion. Apal nih suaranya nih katanya gitu kan. Oke. Dia kalau aku live bahas dia aja dia langsung tahu kan, langsung di WA-nya. "Oi, kau ngapain bahas aku?" gitu kan, minta link gitu. Iya. Emang dia, tapi aku senangnya sama dia tuh ya. Orangnya fair gitu loh. Dia nggak ada kelicikan. Walaupun tetap raja asumsi number 1 dia di dunia maya dan di dunia nyata. Itu gelarnya Bang Rudi lah, aku nggak mau rebut. Nah, oke, terus kita bahas sedikit, maaf. Ini closing, saya breakdown semuanya ya. Yang pertama mengenai bagaimana mungkin maminya Yesus, Bunda Maria, berjalan kaki dari Yerusalem ke Yeriko. Perempuan lagi hamil 9 bulan lah katakan. Bang Rudi, saya punya seorang pengasuh. Ketika saya SMA, beliau tuh umurnya udah berapa lah, 70-an, udah kakek-kakek. Tapi ikut perlombaan gerak jalan Jakarta Bogor. Nggak juara karena paling terakhir, dia tetap konsisten. Lalu diberi hadiah penghargaan, dikasih uang lama panitia. Itu Bang, orang zaman dulu Bang. Kalau saya suruh jalan Jakarta Bogor, jarak 1 kilo pun udah ngos-ngosan saya, kan gitu. Kalau Bang Rudi udah keringat jagung itu, macam Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mengenai berdoa ya, di dalam agama Islam itu kita satu kesatuan Bang, benang merahnya ada. Makanya itulah istilah Muslim ya, artinya berserah diri kepada Allah. Artinya apa berserah diri? Tidak ada Allah-Allah yang lain gitu. Ilah-ilah yang lain nggak ada. Seperti Yesus juga bilang di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, bahwa engkau mengenal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini saya tidak mentafsir ya Bang ya, tapi membacanya sesuai apa yang ada di Bible. Maksudnya saya tidak membaca hafalan, kalau salah mohon maaf. Dan mereka mengenal aku yang diutus, kurang lebih kan begitu. Ya kan? Satu-satunya Allah yang benar. Yesus pun juga bertauhid. Dalam Islam konsepnya adalah satu benang merah, many prophets but one message. Banyak nabi-nabi, pesannya cuma satu. Jadi kalau Al-Quran itu diibaratkan undang-undang, UUD 45 lah kayak kita punya negara. Kemudian hadis atau sunnah Nabi itu adalah petunjuk pelaksanaannya. Kalau Bang Rudi tadi bilang naik ke Isra Mi'raj, menemukan bahwa sembahyang itu bukan ditemukan oleh Muhammad. Betul, setuju Bang, sepakat. Karena di zaman Musa sudah ada syariah untuk
bagaimana sholat. Yesus pun juga sholat di Taman Getsemani. Ini kontradiksi. Satu bilang merebahkan kaki, satu bilang bersujud, satu bilang merebahkan diri. Yang mana yang salah? Pasti pertanyaan, oh itu saling melengkapi. Oke lah. Tapi pernyataan saya bahwa Yesus pun juga bersolat atau sembahyang lah bahasa Indonesianya. Itu ya. Terus yang kedua mengenai nama Ahmad. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Tahu nggak tahu? Kenapa disebutnya Ahmad? Inilah Bang Rudi, kalau korban terjemahan seperti ini, literasinya kurang, wawasannya kurang. Bang Rudi harusnya bertanya, ya kan? Tadi saya sudah menjelaskan, cuma saya pertegas lagi. Ahmad itu adalah sebuah julukan mengenai akhlak seseorang, ya. Nabi-nabi termasuk Yesus, saya menyebut Yesus itu my sweet Jesus, Raja jujur, ya. Beliau tidak berkata-kata kecuali apa yang diwahyukan dari Allah Bapa. Jadi mengenai akhlak ini, nabi-nabi semuanya itu bergelar Hamid, berakhlak tinggi. Tetapi ketika seseorang dan hanya satu-satunya diberi gelar Ahmad, artinya itu the highest, yang paling tinggi. Dalam Islam, malaikat yang paling tinggi kedudukannya atau di Archangel adalah Gabriel atau Jibril. Jadi Ahmad ini sebuah gelar, bukan nama. Ketika Bang Rudi menemukan di ayat Al-Quran ada nama Muhammad, nah itu baru karena Nabi Muhammadnya sudah lahir. Gitu Bang. Jadi saya berharap lah ya, Bang Rudi ini di dalam, oh sebentar saya lupa. Tadi Bang Rudi jangan dikira saya bohong atau baca kitab Yehova. Nih Bang, bentar. Ini ya yang tadi ya. Aduh, ini gimana nih ngepasinnya? Kok nggak pas-pas? Ah, ini dia. Kitab Suci Katolik. Lalu saya buka di halaman pertamanya nih. Ini Bang Rudi lihat, tapi saya agak kesulitan kamera ya. Saya jujur Bang, nggak berani bohong. Ini saya pegang. Ya, tidak untuk diperdagangkan. Abang, ya. Saya bacakan aja. Ya, Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Ya, percetakan Arnoldus ND. Halaman berikutnya, Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia. Ini Bang, ada copyrightnya, C dalam kurung, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974. LAI di sini Bang. Kemudian pengutipan dan penggandaan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini. Sebentar. Yuk. Panggung. Kalau Katolik bukannya KWI. Nggak tahu, ini di sini aku maaf kalau kameranya nggak jelas. Apa ya, KWI Konferensi Wali Indonesia, apa ya, percetakannya bukan lagi kok nggak salahku, apa ya? Bukan Bang, ini bukan percetakan, saya bacakan dulu Bang. Ya. Jadi saya ulangi, teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia, C dalam kurung artinya copyright ya. Ya, LAI memiliki copyright ini. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974, bukan pencetaknya Bang. Ya, kemudian pengantar dan catatan lengkap. Ada copyright Lembaga Biblika Indonesia. Lembaga Biblika. Ya, ini baru Bang. Pengantar dan catatan lengkap copyright Lembaga Biblika Indonesia. Lalu di bawahnya cetakan tahun 2009, 3.000 eksemplar. Ya. Nggak usah dibaca ini, semuanya lah. Ya, Monsinyur Donatus Jagom, SPD, Uskup Agung ND. Ini cuma membuktikan supaya Bang Rudi nggak ragu, saya bukan baca kitabnya Yehova. Oke Bang. Lalu karena ini closing statement, saya berharap lah ya, aku tuh sayang loh sama Bang Rudi ya. Aku yakin benar masuk surga umat Islam itu bukan insya Allah. Walaupun dosa kita dipertanggungjawabkan dulu, keadilannya dipertanggungjawabkan dulu di sana. Tapi ujung-ujungnya kalau kata Penatua Slayer kemarin nama Bang Rudi, ujung-ujungnya masuk surga. Karena apa? Karena tidak menduakan Allah yang satu-satunya seperti kata Yesus. Lalu Bang Rudi pasti dalam hatinya sudah tahulah betapa
walaupun disusun secara sistematis, terdapat campur tangan manusia. Kalau sudah campur tangan manusia, sudah bukan layak lagi disebut suci. Ayolah Bang Rudi, saya punya anak. Ketika saya bercerita, saya ceritakan segalanya dengan jujur, khusus masalah keagamaan. Bang Rudi, dengan susah payah, jerih, keringat siang malam seperti saya lah ya, cari uang. Lalu ketika datang Natalan, mengatakan itu dari Santa Claus. Ini kan kebohongan Bang. Kenapa tidak? Ini dari Bapakmu nak, atas berkat doamu Bapak dapat rezeki. Ayo Bang Rudi, mudah-mudahan Bang Rudi tidak hanya membaca, kemudian tidak menghayatinya. Saya tidak nyuruh Bang Rudi baca Al-Quran atau hadis. Saya malah suruh Bang Rudi analisalah Bible-nya Bang Rudi. Ya, jangan kesalahan gitu ada aja. literasi. Tunggu sebentar. Jadi nanti kalau misalnya saya sengaja tidak membaca ayat Al-Quran, saya tidak membaca hadis-hadis tadi dalam bahasa Arab, karena Bang Rudi pengetahuannya belum. Kalau Bang Rudi sudah bisa membaca, walaupun salah nggak apa-apa, surat Al-Fatihah, saya janji pertanyaan apapun, seumur hidup Bang Rudi tanya saya ladenin. Udah gitu aja, mohon maaf Bang Rudi, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan terima kasih juga kepada Bang Juli sebagai moderator, juga para pemirsanya Bang Rudi, channelnya Sang Debater ya, para pemirsa Sang Debater. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata yang menyinggung. Ini hanyalah debat. Sesudahnya saya berjabat tangan lagi dan berpelukan dengan Bang Rudi sebagai sama-sama putra-putri bangsa Indonesia. Juga buat para pemirsanya Hidayah Mu'alaf Channel, saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon pamit, tapi tetap nungguin Bang Rudi closing statementnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 detik. Silakan. Ini Bang Rudi ya, kitab suci Injil ya. Saya bacakan di sini, mudah-mudahan kelihatan, tapi saya jujur kok nggak bohong. Ya. Tulisannya di sini kitab suci Injil, bawahnya LAI, yang saya yakin pasti Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 2011. Ketika kita buka gospel pertama Matius, di situ perikopnya adalah silsilah Isa Al-Masih ya. Di dalam bahasa Ibraninya di samping nih Bang. Nah ini bagus Bang. Abang jangan mau jadi korban terjemahan. Pelajari juga origin teksnya. Di sini disebutkan nih Isos ya. Bukan Jesus atau Yesus. Itu warisan Belanda itu Bang. Nama itu Bang. Yesus kan berbahasa Aramaik. Ya, ini diterjemahkan dalam bahasa Koine Greeknya Isos. Enggak. Itu sangat dekat kalau Aramaik dengan bahasa Arab karena satu rumpun semitik. Itu aja Bang. Thank you. Mohon maaf interupsi. Saya nunggu Abang closing baru kita bubaran. Ya. Surga tapi belum ke surga. Akan itu yang saya katakan. Itu mantap tapi itu Pak. Siap. Adalah tetap saudara dalam bingkai NKRI ya. Dan kita tos dulu. Pak Unggung. Tos dulu. Ya. Teng.